Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, di video kali ini saya nggak akan bercerita tentang materi. Tapi di video ini saya akan fokus biar teman-teman makin kenal lebih dekat lagi apa sih sebenarnya Lumina itu. Karena banyak yang bertanya-tanya pas kita cari search di Google itu kayaknya nggak muncul. Atau muncul banyak banget yang namanya Lumina. Jadi Lumina ini sebenarnya apa sih? Kita pengen tahu. Katanya udah lama tapi kok nggak ada sama sekali. Nah, benar nggak sahabat? Sering ada pertanyaan seperti itu. Yang akhirnya karena sahabat ngerasa nggak kenal, dan kayaknya aku nggak trust deh sama namanya Lumina ini. Katanya udah lama. It's okay. Boleh banget ya sahabat nggak trust dulu. Itu oke banget. Nah, biar kita makin kenal lagi, kenapa sih dibilangin 11 tahun, tapi pas search di Google itu nggak ada sama sekali. Jadi sahabat Lumina semuanya, Lumina ini lahir di tahun 2012. Lebih tepatnya setelah saya menyelesaikan studi S1 ya. Ketika S1 itu saya mendapatkan ilmu yang ternyata ilmu itu diterapkan di perusahaan yang udah stabil, tersistem, akhirnya semua berjalan dengan baik. Dan di sepanjang saya melakukan perkuliahan selalu muncul pertanyaan yang menari-nari di kepala saya. Kalau semisalnya hal tersebut diterapkan di UKM ataupun UMKM yang mereka belum punya sistem, baru juga membangun, kira-kira sama nggak ilmunya yang dipakai? Nah, berangkat dari pertanyaan itu, akhirnya setelah selesai kuliah, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah trainer ya. Saya mengambil license sebagai seorang trainer. Jadi Lumina ini awalnya kita berdiri karena salah satu jasa layanannya yaitu training. Dan training ini memang menyasar langsung kepada para UKM atau pelaku bisnis. Alhamdulillahnya sudah berjalan sekitar 5 tahun. Akhirnya kita dapat kepercayaan nih, megang inkubasi. Terus setelah itu kita menjadi konsultan bisnis, orang saling lebih mengenal kita lagi. Dan puncaknya lagi setelah kita dapat klien, satu puas, alhamdulillah, jadi mereka menceritakan ke yang lainnya, jadi menggunakan metode word of mouth ataupun dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Dan selama perjalanan itu saya kayak memegang prinsip gitu loh, saya nggak mau secara publish dikenal secara umum, karena mungkin klien-klien yang saya pegang ini saya perlu menjaga informasi, strateginya dan yang lain sebagainya. Karena sebagai konsultan itu saya bekerja sangat dekat banget dengan top management dan seringnya dengan owner bisnisnya. Dan saya berpikir bisa aja dong orang-orang yang pengen tahu tentang kompetitornya karena saya memegang langsung kontak saya. Saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata di 2023 berdasarkan masukan tim akhirnya kita coba aja deh bikin yang lebih publish lagi gitu ya. Biar semuanya tahu. Yang dipublish mungkin experience-nya, knowledge-nya dan yang lain sebagainya. Dan akhirnya tahun 2023 kami memutuskan untuk go public ya, dengan membuat sosmed, YouTube, yang mungkin kalau teman-teman lihat YouTube kita videonya udah hampir 500-an dan alhamdulillah subscribe-nya saat ini sudah sampai 500-an karena memang kita membangun secara organik ya. Nah, itu dia secara singkat perjalanan Lumina sampai hari ini. Terus sebenarnya kira-kira Lumina ini bergerak di bidang apa sih? Konsultan yang kayak gimana nih? Kok kenapa tiba-tiba ada terapi mental health juga gitu? Bikin penasaran kan? Nah teman-teman, konsultan bisnis ini bergerak di bidang apa? Saya tetap di bisnis ya. Nah bisnis ini apa? Itu mengalami evolusi. Jadi di awalnya saya membahas tentang misalnya salah satunya HPP, harga pokok produksi, terus sistem produksi, yang terkait dengan produksi. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya evaluasi, layanan itu tetap ada, akhirnya kita muncul sistem bisnis dan spiritual company. Dan kira-kira awal dari konsultan bisnis, kenapa jadi ada mental health juga ya? Nah, mental health ini ternyata sebenarnya sih berawal dari saya juga merasa ada yang aneh dan something nih di saya gitu. Akhirnya saya coba nih cari ya training dan lain sebagainya yang terkait dengan mental health. Dan alhamdulillah saya cocok dengan metode ini, saya pakai. Terus saya coba terapkan ke yang lainnya, ternyata juga sama-sama bekerja gitu dan efektif. Akhirnya saya coba pakai juga gitu. Nah, terus mereka dibawa ke konsultan bisnis ini gimana sih ceritanya? Jadi sahabat semuanya, yang pasti kalau konsultan itu kan bekerja untuk problem solving ya, dan problem seeking. Karena bisa jadi top manajemen itu tidak menyadari dan dia tidak mengetahui kalau sedang terjadi permasalahan di dalam bisnisnya. Ataupun terkadang mereka memang tidak bisa melihat bahwa hal ini akan memunculkan masalah. Nah,
tugas sebagai konsultan bisnis, salah satunya Lumina ini adalah membantu untuk menyajikan bahwa ini akan jadi masalah loh Pak, gitu. Setelah terlihat sebagai masalah, kita akan coba menyajikan begini loh Pak solusinya untuk menyelesaikannya. Nah, ketika solusi itu sudah disepakati oleh top manajemen untuk diimplementasikan, loh kok kayaknya agak susah nih ya masuk ke SDM-nya. Jadi ada resisten yang lebih besar yang akhirnya solusi yang sangat bagus ini jadi nggak berfungsi gitu, sesuai dengan tujuan dan harapan yang ada. Dan dari situ saya mempelajari juga ternyata yang membuat menolak itu adalah karena setiap orang ini punya emosi negatif, punya mental block, punya belief system yang buruk gitu. Akhirnya ketika ada orang menyajikan sesuatu yang baik untuk membawa ke kehidupannya lebih baik, otomatis tubuhnya menolak gitu ya, mental dan nggak mau nerima. Dari sinilah akhirnya saya kolaborasikan. Sebelum si implementasi ini atau solusi ini diimplementasikan, saya terlebih dahulu masuk untuk memperbaiki kondisi mentalnya. Yang mulai dari mental healing, open mental block-nya, diajak ngobrolnya. Ya karena misalnya orang yang bekerja di perusahaan kita, masuk ke perusahaan kita misalnya umur sekitar 22 tahun. Nah, selama 22 tahun itu kan nggak bareng dengan kita. Dia punya latar belakang keluarga, mungkin dia punya trauma, atau mungkin dia punya belief system yang berbeda, atau dia mungkin punya karakter yang udah terlanjur terbentuk. Nah, ujuk-ujuk nih masuk di perusahaan kita ada sistem yang harus diperbaiki karena perusahaan pengen begini, begini, dan begini. Otomatis kan harus dibentuk, dan pastinya mereka ada resisten, penolakan, atau perlawanan ketika memang value utama dalam dirinya ini nggak sesuai dengan perusahaan. Nah, tadi ya kaitannya kenapa Lumina yang konsultan bisnis, ternyata ada juga mental health jadi satu. Gimana nih teman-teman? Cukup membuka wawasan teman-teman ya, dan semoga dengan penjelasan yang singkat ini Allah mudahkan gitu ya teman-teman untuk muncul rasa trustnya ingin menggunakan layanan di Lumina. Kalau belum muncul rasa trust ya nggak apa-apa, mungkin kita belum berjodoh dan kita bisa berjodoh di lain waktu dan kesempatan. Oke deh, sekian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan kepo-kepoin Lumina di sosmed yang lain dan juga di website kami yang ini. Dan jangan lupa gabunglah jadi keluarga besar di Lumina. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.